Wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 6 SD IP Al-Madinah dimanapun kalian berada, bagaimana keadaan kondisi kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Berjumpa lagi dengan kami di pembelajaran untuk kelas 6 pembelajaran tematik tema 4 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Masih dengan tema yang sama, yaitu globalisasi. Hari ini insya Allah kita akan melakukan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat kita sampaikan dalam gambar berseri sebagaimana yang ada di sini ya. Jadi kita bisa membuat gambar dari sebuah teks eksplanasi. Untuk membuat teks atau gambar berseri dari teks eksplanasi ini, pertama-tama kita harus menemukan informasi penting dalam teks. Setelah itu, kita tulis ulang informasi yang kita dapat, barulah kita dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Baik, mari kita simak bersama-sama teks eksplanasi berikut ini ya, kita baca. Insya Allah nanti kita akan berikan ilustrasi gambarnya. Baik, seperti apa bacaannya? Mari kita baca bersama-sama. Dari bacaan tadi, ya, bacaan tentang gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh beberapa macam faktor yang ada dalam sistem penyaluran energi listrik, kita bisa buat yaitu tentang gambar berserinya. Kira-kira seperti ini gambar berserinya. Nah, tadi dijelaskan di gambar itu bahwasanya dalam proses distribusi energi listrik terdapat gangguan, baik itu di pembangkitan, di proses transmisi maupun di proses distribusinya. Nah, tadi dikatakan juga di sana gangguan itu berupa gangguan internal ya, mungkin kerusakan alat-alat yang ada di proses pembangkit atau alat-alat yang ada di gardu Indo, dan juga gangguan secara eksternal ya, bisa adanya sambaran petir, mungkin pohon yang rubuh, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan di jalan atau pekerjaan-pekerjaan yang lain ya, sehingga menyebabkan kabel-kabel listrik ini terputus, atau mungkin adanya burung atau hewan yang lain yang bisa menyebabkan terputusnya aliran listrik. Nah, kira-kira seperti ini gambar berserinya. Atau mungkin dengan gambar berseri versi lain ya, kita bisa bikin juga ya, contohnya seperti ini. Ya, ini proses penyaluran dan distribusi listrik, kita bisa buat gambar berseri yang terputus-putus seperti ini, tidak nyambung ya, tidak langsung bersambung seperti tadi ya. Jadi dari gambar A ini proses pembangkitan, terus dilanjut dari gambar B, di gardu induknya ada proses penaikan penurunan tegangan, terus di saluran transmisinya, kemudian saluran distribusi, baru listrik sampai di konsumen. Ini contoh gambar berseri versi lain. Baik, setelah membaca teks eksplanasi yang tadi kita sudah baca ya tentang gangguan energi listrik, sekarang silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat untuk masyarakat. Keberadaan kegiatan ekonomi merupakan anugerah Allah yang Maha Kuasa yang wajib kita syukuri ya. Jadi banyak sekali kegiatan ekonomi di sekitar kita ya. Salah satunya yaitu di sektor pertanian ya, kemudian di perdagangan, ada perikanan, peternakan, bahkan ada di kehutanan maupun kegiatan-kegiatan industri, dan mungkin masih banyak lagi kegiatan ekonomi. Nah, ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri ya. Wujud syukur itu adalah dengan cara menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi yang ada.
dengan saling menghargai, memberikan motivasi orang lain untuk melakukan kegiatan ekonomi, ya semoga roda ekonomi kita berjalan dengan baik. Nah, kira-kira seperti apa ya makna kegiatan ekonomi, contoh-contoh sikap menghargai, dan dampaknya bagi kegiatan atau kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Semoga ini bisa membuka wacana kita atau cakrawala pengetahuan kita tentang bagaimana keragaman ekonomi, kegiatan ekonomi ya. Jadi silahkan kalian cari makna menghargai kegiatan ekonomi, contoh-contoh sikap menghargainya, dan dampak dari sikap menghargai itu bagi kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini sudah pernah kita bahas di pelajaran yang lalu ya, contoh sikap menghargai kegiatan ekonomi ini. Nah, silahkan nanti kalian bisa googling atau bisa tanya kepada orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Baik, untuk pembelajaran kita di hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi di pembelajaran kita di subtema yang kedua. Jangan lupa setelah ini ada evaluasi untuk subtema 1 ya. Silahkan nanti diikuti kegiatan ulangannya atau ujiannya untuk subtema 1. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kegiatan pembelajaran 6 ini, di subtema 1 pembelajaran ke-6 ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan di pembelajaran subtema 2 nya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.